Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah, kita kembali dipertemukan dalam seri doa mustajab yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kuatkan materi yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, kenapa kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu karakter dari keutamaan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam sebuah hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan, "U'tiyat ummati salasan lam tu'ta illa lil anbiya." Ada 3 hal yang diberikan kepada umatku, kata Rasulullah, di mana 3 hal itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada para nabi. Yang pertama adalah innallaha idza ba'asan nabiyya qala lahu ud'uni astajib laka. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, Allah membekalinya dengan janji, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ma'asyiral muslimin, para nabi dan rasul adalah hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul memiliki sekian banyak cobaan, tetapi cobaan itu akan meninggikan derajat nabi dan rasul. Dari situlah, karena tugas suci inilah, karena risalah inilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada nabi dan rasul bahwa doanya akan diistijabah. Wa qala li hadzal ummah, Rasulullah juga menyatakan bahwa Allah juga berfirman untuk umat ini, umat beliau, untuk kita semua, ma'asyiral muslimin. Wa qala li hadzal ummah ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ma'asyiral muslimin, kita lihat dengan redaksi yang sama. Allah berjanji kepada para nabi dan rasul. Dengan redaksi itu pula Allah berjanji kepada kita, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang kedua, keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah innallaha idza ba'asan nabiyya qala lahu wa ma ja'ala 'alaika fid dini min haraj. Ketika Allah mengutus seorang nabi, maka Allah menyampaikan, sesungguhnya tidak ada satu masalah pun dalam agama yang memberatkan kalian. Wa qala li hadzal ummah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah juga berfirman untuk umat ini, untuk kita semua, bahwa dalam masalah agama sama sekali tidak ada sesuatu yang memberatkan. Ma'asyiral muslimin, kita sedang berpuasa dalam kondisi di mana wabah COVID-19 sedang merajalela. Tetapi sekali lagi, tidak ada sesuatu dalam masalah agama itu yang membebani. Maka semua bentuk perintah dalam agama kita dapatkan rukhsah di sana. Jika kemudian kita tidak bisa menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid atau musola, maka kita tetap tunaikan di rumah masing-masing bersama keluarga kita, dan di situ juga ada keutamaan-keutamaan. Jika kita kemudian tidak bisa tadarus Al-Quran bersama di masjid atau di musola, maka kita tadarus sendiri di rumah, dan di situ juga ada keutamaan. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita merasa bahwa ketika kita mengerjakan rukhsah, maka kita hanya mendapatkan pahala sedikit atau pahala separuh dari pahala ibadah aslinya. Jangan sampai pernah kita merasakan itu. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
innallaha idza ba'asan nabiyya ja'alahu syahidan ala ummatihi wa ja'ala hadhil ummah syuhada'a 'alan nas. Allah ketika mengutus seorang nabi, nabi itu dijadikan saksi atas umatnya, dan Allah menjadikan kita ma'asyiral muslimin saksi bagi seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, ma'asyiral muslimin? Bahwa dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, suatu ketika di akhirat Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, "Wahai Nuh, apakah sudah kau tunaikan amanah itu?" Nabi Nuh menjawab, "Sudah wahai Allah." Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, "Apakah benar orang ini sudah menyampaikan risalahku kepada kalian?" Maka umat Nabi Nuh menjawab, "Ma ja'ana min basyirin wala nadhir." Tidak ada sama sekali orang yang memberi peringatan kepada kami dan kabar gembira wahai Allah. Kemudian menghadapi realita itu, maka Allah kemudian bertanya kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, man yashhadu laka?" Wahai Nuh, siapa yang akan kamu jadikan saksi? Maka Nabi Nuh menjawab, "Muhammadun wa ummatuhu," yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Di mana kita semua membaca surat Nuh dalam Al-Quran, dan kita mengetahui Nabi Nuh telah berdakwah 900 tahun lamanya, tetapi hanya sedikit yang beriman, bahkan keluarganya sendiri tidak beriman. Ma'asyiral muslimin, dari sini kita bisa mengambil khulasah bahwa berdoa dan janji Allah akan mengabulkan doa kita adalah keutamaan, adalah keistimewaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana Allah juga berjanji kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita banyak mengangkat kedua tangan kita, menengadahkan kedua tangan kita, membuka mata hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, masyarakat kita, dan Allah Subhanahu wa taala kiranya menjauhkan kita dari semua bentuk wabah dan mara bahaya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.